Baik, pada kali ini saya akan mereview jurnal yang berjudul Klasifikasi Genus Karang Keras atau Scleractinia dengan metode Gray-Level Co-occurrence Matrix yang diteliti oleh yang pertama itu Muhammad Ihsan As-Sauri, yang kedua Agus Wahyu Widodo, yang ketiga Utais Nursaki Lutfi. Selanjutnya di pendahuluan. Terumbu karang baik secara ekologis dan ekonomis, maka kondisinya pada saat sekarang maupun perkembangannya dari waktu ke waktu perlu selalu dimonitoring dan perlu dilakukan penilaian atau asesmen. Monitoring terhadap terumbu karang harus senantiasa dilakukan secara benar dan tepat untuk diambil kesimpulan yang diperlukan dalam mengambil kebijakan dan langkah-langkah strategis, terutama bagi pengelola dan pihak terkait atau stakeholder lainnya. Untuk itu diperlukan kegiatan mengidentifikasi karang yang terdapat pada suatu wilayah tertentu. Kesulitan yang dihadapi dalam mengidentifikasi karang adalah terminologi yang ada tidak dapat berlaku secara umum untuk semua jenis karang. Seiring dengan perkembangan teknologi, metode penilaian kondisi terumbu karang terus mengalami penyesuaian. Untuk pengklasifikasian terumbu karang sendiri sudah diterapkan beberapa metode, yaitu pengenalan pula pattern recognition sebelumnya seperti Completed Local Binary Pattern atau CLBP, Gray Level Co-occurrence Matrix atau GLCM, Gabor Filter Response, dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua itu adalah landasan keputusan. Yang pertama itu 2.1 tinjauan pustaka. Di sini ada beberapa tinjauan pustaka, yaitu yang pertama Repta, kedua Kristina, ketiga Rames, dan keempat Adi, yang kelima itu Laksimi. Di tinjauan pustaka itu dia membahas tentang klasifikasi citra yang berbeda dari setiap penelitinya. Dan yang 2.2 itu ekosistem terumbu karang. Ada 3 nama di situ, Nibaken, Nochi, dan Veron. Dari ketiga tersebut memiliki pengertian terumbu karang yang berbeda-beda. Selanjutnya 2.3 itu klasifikasi terumbu karang. Di klasifikasi terumbu karang itu secara umum terumbu karang hingga tingkat ordo berdasarkan Suharsono. Jadi kingdom Animalia, phylum Cnidaria, kelas Anthozoa, dan ordo Anthozoa. Gambar tersebut adalah gambar anatomi polip karang. 2.4 GLCM atau Gray Level Co-occurrence Matrix atau biasa disingkat GLCM, yang merupakan salah satu metode analisis citra berbasis tekstur. Metode ini diperkenalkan oleh Haralick pada tahun 1973. Yang pertama itu ada gambar matriks. Di dalam perhitungan matriks GLCM ada beberapa arah yang akan lakukan perhitungan, antara lain 0 derajat, 45 derajat, 90 derajat, dan 135 derajat. Pada gambar selanjutnya itu ada gambar perhitungan matriks GLCM dengan berbagai sudut, 0 derajat, 45 derajat, 90 derajat, dan 135 derajat. Dan pada gambar selanjutnya itu ada matriks perhitungan GLCM. Selanjutnya yaitu setelah dilakukan perhitungan matriks GLCM akan dilakukan penjumlahan dengan transposnya. Tujuannya itu untuk menjumlah dengan transposnya agar tidak melakukan komputasi untuk mencari derajat yang berlawanan. Semisal transport dari matriks Blum dengan 0 derajat memiliki nilai yang sama dengan 160.
seperti pada gambar berikutnya. Kemudian setelah dilakukan perhitungan di LCM matrix, selanjutnya dilakukan perhitungan fitur dari GLCM. Ada beberapa fitur yang diusulkan oleh Robert Haralick, antara lain yaitu entropi, homogeneity, energi, kontras, dan correlation. Selanjutnya ada 2.5 supervector machine (SVM). Supervector machine atau SVM adalah suatu teknik yang relatif baru untuk melakukan prediksi, baik dalam kasus klasifikasi maupun regresi yang sangat populer belakangan ini. SVM berada dalam satu kelas dengan neural network dalam hal fungsi dan kondisi permasalahan yang bisa diselesaikan. Konsep dasar dari SVM adalah untuk mengklasifikasi data secara linear, namun dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah non-linear dengan menggunakan fungsi kernel. Gambar tersebut adalah gambar arsitektur SVM dengan fungsi kernel. Tujuan dari proses training pada SVM adalah untuk mencari nilai supervektor yang akan digunakan dalam membuat fungsi klasifikasi. Selanjutnya, 3 itu metodologi. 3.1 lokasi penelitian. Jadi lokasi penelitian dilakukan di beberapa lokasi. Yang pertama di 2 tempat, yaitu di Fakultas Ilmu Komputer dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, untuk mendapat referensi tentang karang. Lokasi kedua yaitu proses pengambilan data primer yang dilakukan langsung di Kepulauan Minang, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. 3.2 itu pengolahan data. Data yang didapat diolah dengan cara pemotongan dan citra dengan ukuran 200x200 piksel yang dikumpulkan secara 4 genus dengan masing-masing 30 citra hasil olahan data. Kemudian 3.3 rancangan aplikasi. Langkah awal yang dilakukan adalah akuisisi data pada lokasi penelitian dan melakukan pengolahan data atau preprocessing. Gambar tersebut merupakan rancangan implementasi program. Selanjutnya hasil dan pembahasan. 4.1 itu tampilan antarmuka. Dan gambar di sebelah ini adalah tampilan antarmukanya. Jadi proses implementasi menggunakan bahasa pemrograman C dengan menggunakan library SVM untuk proses klasifikasi. Ekstraksi diri diimplementasikan dengan menggunakan data citra yang disimpan pada file CSV dan SVM file. SVM digunakan untuk proses pembelajaran dari sistem untuk mendapatkan hasil pembelajaran kernel. Hasil pembelajaran digunakan untuk proses klasifikasi data uji. Selanjutnya yaitu 4.2 pengujian. Gambar ini merupakan grafik hasil pengujian klasifikasi karang. Jadi hasil pengujian yang dilakukan dengan tipe data latih dan data uji didapatkan akurasi dari tiap pengujian sebesar 25%. Dari 40 gambar data uji, sistem berhasil mengidentifikasi sebanyak 10 gambar saja. Dari hasil uji yang disajikan pada tabel 1, dapatkan data uji hanya kelas 3 kimia dan kelas Acropora. Hasil klasifikasi kelas 0 Acropora semua mendapatkan pada saat pengujian data latih menggunakan suku data. 4.3 yaitu analisis. Berdasarkan dari hasil pengujian di atas, kita bisa mengambil beberapa kemungkinan kenapa hasil dari pengujian tersebut bisa seperti itu. Yang pertama itu jarak ketetanggaan di 9 dengan 1 saja tidak dapat merepresentasikan karakteristik genus garam. Kedua, jumlah fitur yang digunakan tidak merepresentasikan ciri karang. 3, citra dari masing-masing genus karang terlalu beragam seperti adanya bagian karang lain atau informasi lain yang ikut terkukung pada saat melakukan cropping. Dan tenggelamnya warna pada citra karang. Selanjutnya itu 5, kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa
Yang pertama itu penerapan metode GLCM ke dalam sistem pengenalan pola untuk klasifikasi garis karang keras, yaitu dengan melakukan ekstraksi ciri pada citra karang untuk mengetahui nilai-nilai fitur GLCM. Yang kedua, hasil pengujian akurasi dan klasifikasi karang keras didapatkan sebesar akurasi 25% untuk tiap variasi pengujian. Peneliti menganggap bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, beberapa saran dari peneliti untuk mengembangkan penelitian selanjutnya adalah perlu dilakukan percobaan dengan beberapa jarak ketenggaan, misal D92, D93, dan lain-lain, sehingga kemungkinan hasil diagnosisnya dapat berubah. Yang kedua itu perlu dilakukan penggunaan fitur GLCM lain, sehingga variasi nilai fitur dapat membantu sistem untuk membedakan kelas karang. Ketiga itu diperlukan data citra yang dapat mempresentasikan genus suatu karang secara jelas dan tidak adanya informasi yang tidak penting yang ikut tertangkap pada citra. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.